Sebelum mulai pelajaran awalnya kita akan terlebih dahulu. Ada mati mulai. Selesai. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Langsung saja kita masuk materi ke karya tulis ilmiah. Sebelum itu, minggu kemarin kalian belajar apa sebelum karya ilmiah? Drama sampai pembuatan video kan? Saja materi kali ini kita mengenai karya tulis ilmiah. Kenapa Jerry? Ya. Nah, karya tulis ilmiah. Ada yang tahu apa itu karya tulis ilmiah? Ya, silakan. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang didapat dari observasi, eksperimen, dan kajian pusat. Ya, benar apa yang dibilang oleh Fitri ya. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang ditulis berdasarkan fakta-fakta, data-data yang ada. Bukan karya. Nah, apa bedanya karya tulis ilmiah dengan pembuatan naskah drama? Apa bedanya? Kalau naskah drama apa? Fakta atau tidak kalau naskah drama? Ya, kayak fiksi. Kalau karya ilmiah, ya fakta. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, coba silakan dibaca oleh siapa namanya? Hendra. Ya, Hendra, silakan Hendra. Pembelajaran mampu identifikasi sistematika karya ilmiah. Nah, apa itu mengidentifikasi? Mengidentifikasi sistematika karya ilmiah. Identifikasi apa identifikasi? Kan sudah. Coba mana ya? Coba masuk. Apa identifikasi? Nah, mencari lebih detail. Ya, benar. Bisa. Kalau sistematika, mencari lebih detail. Ya, bisa. Apa sistematika? Siapa tadi? Enggak tahu kan? Apa tadi? Menghitung. Apa sistematika? Secara sistematika terstruktur. Tadi ada yang tersusun, terstruktur dan rapi. Jadi kita akan mengidentifikasi karya ilmiah secara terstruktur. Apa saja isi dalam karya ilmiah itu? Pernah lihat nggak? Contoh karya ilmiah. Pernah kan bermakalah? Pernah bermakalah. Nah, apa saja isi karya ilmiah bermakalah dalam makalah itu? Nah, dari belakang, pendahuluan, kata pustaka, lagi kesimpulan, lagi banyak lagi. Saran, kode. Nah, itulah adalah sistematika atau struktur yang ada pada karya ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah boleh dibaca. Nah, yang pas merah ini? Ihsan ya? Coba Ihsan. Konsep dasar karya ilmiah. Konsep dasar karya ilmiah. Ya, yang bawahnya. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan dan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Nah, hampir sama kata Fitri tadi kan, karya ilmiah itu ditulis secara sistematis, tersusun menggunakan bahasa yang benar. Itu ilmu pengetahuan. Selanjutnya, syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah. Coba dibaca ini. Siapa namanya? Nah, Aikal. Ya. Menggunakan bahasa tulis sebagai media. 2. Membahas konsep ilmu pengetahuan. 3. Disusun secara sistematis. 4. Dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Ya, ada 4 ya. Menggunakan bahasa tulis sebagai media, membahas konsep ilmu pengetahuan. Nah, tadi disusun secara sistematis dan dituangkan menggunakan bahasa yang benar. Itu maksudnya bahasa yang kayak mana? Ya, bahasa baku. Bahasa baku, contohnya bahasa Indonesia yang benar-benar kan. Jangan dimasukkan bahasa daerah. Nah, ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama itu ada logis. Apa maksudnya logis? Iya, secara logis. Angkat tangan, jangan ragu. Salah ada yang marah. Apa? Apa yang belakang? Secara logis, apa nak? Tiga. Iya, masuk akal. Benar apa yang bilang Haikal dan Fitri.
Yang kedua objektif. Apa objektif? Keadaan yang sebenarnya. Nah, keadaan yang sebenarnya, ya. Sistematis tadi apa? Terstruktur, ya. Contoh terstruktur tadi yang pertama ada pendahuluan, rumus masalah, terstruktur. Jangan yang di akhir kesimpulan jadi bagian depan atau bagian tengah, itu kan di akhir. Harus terstruktur atau tersusun. Yang keempat faktual, sifat ya fakta. Nah, bentuk karya ilmiah ini ada 3. Yang pertama formal, semi formal, dan populer. Apa populer contohnya? Nah, kita baca dulu itu. Yang pertama bahasanya populer, mudah dipahami. Contohnya apa itu? Seperti bahasa gaul. Ya, bahasanya bergaul. Apa contohnya? Contoh dari karya ilmiah populer. Boleh seperti mungkin ya. Apa contohnya? Tahu. Contohnya seperti artikel. Yang kedua, semi formal. Ya, ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, seperti apa itu? Sudah kalian buatnya yang pernah? Contohnya? Apa? Contohnya makalah. Pantun kan kayak gini ya. Kita bahas ini. Yang ke formal, apa contohnya formal? Formal itu lebih lengkap. Ya, skripsi, benar. Apalagi selain skripsi, satu lagi. Karya ilmiah, non fiksi. Kalau cerpen kan termasuk fiksi. Ya. Apa formal namanya? Tadi sudah dibilang ada skripsi dan tesis. Nah, skripsi ini biasanya tugas akhir dari untuk S1, sarjana S1. Yang kedua tesis ini S2. Nah, kalau kalian nanti lanjut kuliah, tugas kalian di akhir ini adalah membuat skripsi atau karya ilmiah. Ingat, karya ilmiah itu adalah karya yang bersifat non fiksi yang dibuat dengan data yang sebenarnya, fakta, bahasanya harus tersusun dengan sistematis. Nah, jenis-jenis karya ilmiah, ini contohnya. Boleh sambil dicatat ya, biar tak lupa. Jenis-jenis karya ilmiah coba dibaca oleh, nah, yang hampir tadi. Siapa namanya? Coba yang satunya, lihat nggak? Coba baca nggak? Makalah dulu. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Iya. Pertama, Makalah. masalah pembahasannya berdasarkan data lapangan, laporan, menyajikan atau melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. Skripsi mengungkapkan masalah dalam bidang tersebut yang didukung oleh data syarat S1. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Nah, ya, itu termasuk pada untuk S2, laporan akhir ya. Jadi makalah ini termasuk jenis karya ilmiah apa? Tadi kan ada 3 bentuk, formal, semi formal, dan populer. Makalah tadi masuk ke semi formal. Ya, semi formal, benar bilang Jessica. Kalau laporan? Belum, formal terus lengkap. Populer? Ya, belum, saya nggak lengkap juga. Iya, masih juga termasuk di semi formal. Kalau skripsi? Formal. Tesis? Nah, mengapa dia dikatakan formal? Karena lebih lengkap, strukturnya teratur. Nah, ini ada, lanjut. Sistematika penulisan karya ilmiah. Nah, ini ada bagi-bagiannya. Coba baca oleh, nah, yang laki-laki di samping dekat jendela itu. Iya, laki-laki berkelompok. Ya, silakan. Bagian pembuka. Siapa namanya itu? Atau. Iya itu. Nah, bagian pembuka ini, bagian pembuka ada yang namanya
judul. Contoh kita berjudul tentang, nah judulnya asal usul Pulau Kemarau. Judul besarnya. Yang kedua ada halaman pengesahan. Yang kedua ada halaman pengesahan. Apa itu halaman pengesahan? Pernah lihat halaman pengesahan? Biasanya ada juga di dalam makalah. Apa aja sih Kak? Ya, terisi. Halaman pengesahan biasanya itu halaman yang disahkan oleh dosen, oleh guru pembimbing. Ya kalau kuliah dosen pembimbing. Contohnya ini nama dosennya siapa di sini guru kelasnya? Juli misalnya. Julia. Nah, ya. Ini Pak. Ini tantangan kan? Ini pembimbing 1. Dan pembimbingnya biasanya ini. Nah, dan juga pembimbing 2. Pembimbing 2. Siapa misalnya? Siapa? Agus. Bagus malah. Pasti. Ya, Yusmala. Nah, ya. Nah, di sini biasanya dibuat halaman pengesahan atau halaman persetujuan. Kalau belum ada tantangan ini berarti laporannya belum disetujui oleh dosen pembimbingnya atau guru pembimbingnya. Ya, nah lanjut ada bagian isi. Nah coba baca dulu bagian isi. Siapa yang mau bacanya? Silakan. Nah, ini bagian depan. Ya. Bagian isi. Manfaat peneliti 15 definisi istilah ada tidak 16 hipotesis. Paham nggak? Dari ke-6 ini ada latar belakang, pembahasan masalah ini termasuk lagi pendahuluan. Itu latar belakang apa? Latar belakang. Latar belakang dari asal usul Pulau Kemarau. Dijelaskan dulu secara singkat. Pulau Kemarau adalah pulau yang terletak misalnya di kota Palembang. Lagi, ya. Kisah ini dinamakan Pulau Kemarau. Ingat tak? Tahu nggak kisahnya ini? Kenapa? Bukan. Nah, cari nanti. Orang Palembang harus tahu apa asal usul Pulau Kemarau itu. Jadi di latar belakang masalah itu dijelaskan secara singkat mengenai judul asal usul dari Pulau Kemarau. Nah, yang kedua itu ada rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah. Rumusan masalah. Tulisan yang berisi pertanyaan yang akan dijawab oleh penulis. Ya, benar. Tulisan akan diisi oleh Bang. Contohnya, tapi harus berkaitan dengan judul. Rumusan masalah-masalah yang akan diselesaikan oleh peneliti atau penulis. Tapi disesuaikan dengan judulnya. Apa contoh kita buat? Ini kan judul besarnya asal usul Pulau Kemarau. Kita buat jadi rumusan masalah. Contohnya, apa contohnya? Ada bisa mencontohkan? Membuat rumusan masalah mengenai asal usul Pulau Kemarau. Misalnya, bagaimana pulau itu bisa dinamakan dengan sebutan Pulau Kemarau. Kita ada tujuan penelitian. Apa itu tujuan penelitian? Tujuan dalam satu penelitian adalah memberikan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Ya, belum jelaskan dulu mengapa ini meneliti. Bagaimana? Nah, tujuan penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui ungkapan mengenai terkait dengan judul. Misalnya, tujuan ini dilakukan karena ingin mengetahui asal usul dari Pulau Kemarau. Selanjutnya, nah definisi istilah atau itu biasanya pada kajian pustaka teori-teori mengenai tentang Pulau Kemarau.
bagian akhir ada daftar pustaka, lampiran, biodata, peneliti. Apa itu daftar pustaka? Nah, sumber. Apa saja peneliti sumber? Apa? Apa daftar pustaka? Contohnya, sumbernya dari mana? Kayak tadi kan misalnya asal usul Pulau Kemarau tadi kita sumbernya dari siapa? Asal usul kita tahu ini. Ya kata bilang dia tadi dari judul kuncinya siapa? Boleh dimasukkan di situ. Alam. Atau ada buku, misalnya ada buku sejarah sejarah Pulau Kemarau itu bisa. Dan referensi dari berbagai jurnal lainnya, misalnya tentang asal usul Pulau Kemarau ini sudah pernah diteliti, masukkan juga nama penelitian di sana. Nah, yang terakhir ada lampiran dan biodata peneliti. Lampiran itu biasanya berisi apa saja misalnya? Ya, dokumentasi apakah kalau penelitian dilakukan secara wawancara, difoto saat wawancara, atau penelitian secara langsung ke tempat, difoto-foto juga tempatnya asal usul Pulau Kemarau itu. Dan biodata peneliti ini boleh dimasukkan, boleh tidak. Tapi untuk skripsi harus dimasukkan siapa penelitinya. Misalnya siapa? Hendra. Dijelaskan Hendra. Biodatanya secara lengkap harus. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk itu sebelum kita tutup, kita refleksi dulu bagian kita simpulkan dulu siapa yang menyimpulkan pelajaran hari ini. Kita membahas apa saja tadi? Karya ilmiah. Ya, mulai. Karya ilmiah dibahas mengenai apa saja? Ya, jenis apa saja jenis tadi? Jenis apa bentuk kan? Ada 3. Ada Bentuk ya. regular, formal dan selain itu apa lagi? Bentuk kalimat. Ya, apa? Struktur karya ilmiah ada apa saja? Pendahuluan, pembahasan, ada kesimpulan. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Luar biasa? Bagus suaranya. Bagaimana? Bagus. Ya, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, pada kita manapun. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Duduk siapa itu? Andrew, ini lah. Iya, bila banyak. Ya, langsung saja kan sudah selama tadi. Yang sudah nanti dikumpul sama Fitri ya. Sudah ini pelajaran siapa? Nur.